lahirnya wanita Islam itu di bulan April, yaitu tanggal 29 April 1962. Jadi ada dua peringatan yang sangat momentum bagi kami. Yang pertama adalah tanggal 21 April yang tahun ini adalah 2026. Itu kita tidak sekedar memperingati dengan kebaya yang sering dari tahun kemarin. Mungkin ibu-ibu juga sering juga mencontohnya itu dari bagaimana kebaya Kartini. Namun di balik itu semuanya tentunya apa yang sejarah, ya sedikit sejarah tentang Kartini. Beliau adalah wanita yang hebat, tapi yang kita ambil adalah suri tauladan beliau, Ibu Raden Ajeng Ibu Kartini, yaitu beliau adalah wanita yang tangguh, yang dia mempelopori bagaimana wanita itu bisa maju ke depan. Meskipun jadi ibu rumah tangga, menjadi istri, menjadi ibu bagi anak-anaknya, maka suri tauladan yang bagus yang tentunya kita ambil hikmah, apalagi dalam kondisi saat ini yang luar biasa, teknologi yang sekarang banyak terjadi di era globalisasi ini, khususnya kita sebagai wanita, kita sebagai istri, dan kita sebagai pendidik bagi anak-anak kita. Kita sebagai istri tentunya kita harusnya taat pada suami. Ya, sekarang banyak istri yang ya kita tidak mencontoh ya, tapi ini menjadi kenyataan yang tidak taat kepada suaminya. Kemudian juga banyak sekali kejadian-kejadian yang sekarang rumah tangga itu harusnya yang mentalak ya, mohon untuk perceraian itu adalah suami, namun sekarang wanita itu yang banyak sekali terjadi sekarang. Maka Kartini adalah sebenarnya bisa kita contoh adalah wanita yang luhur, yang sudah memberikan contoh bagaimana Kartini itu mempelajari buku-buku yang luar biasa, kemudian bekerja sama dengan ibu-ibu pada saat itu, nona-nona Belanda. Namun kita tetap mencontoh beliau bahwa beliau itu tidak ketinggalan zaman. Ya, ini sebenarnya Kartini pun mencontoh suri tauladannya itu dari Al-Quran yang ada, maka beliau ada mempelajari terus-menerus dan disampaikan kepada ibu-ibu. Dan itulah yang harus kita contoh. Kita tentunya apalagi dalam kiprah kita di dalam organisasi, tentunya yang utama adalah izin kepada suami kita atau bapak kita kalau kita itu berkiprah di masyarakat. Dan itu akhirnya juga kita membawa hikmah bagi rumah tangga kita, karena wanita adalah ibu pertama dan utama dalam mendidik putra-putrinya, kemudian taat kepada suaminya. Dalam kondisi sekarang ini adalah sulit sekali pendidikan bagi anak-anak kita, mungkin juga cucu-cucu kita. Ya, dengan adanya teknologi yang luar biasa saat ini, kemudian juga etika di dalam mendidik putra-putrinya, atau mungkin putra-putrinya karena dia adalah keluar dari rumah, berarti lingkungan di mana dia itu, dimanapun dia berada, maka tentunya kita harus membentengi mereka dengan pendidikan, yaitu pendidikan yang beretika. Khususnya pendidikan di SD, mungkin sampai mereka nanti bisa mempunyai ilmu yang tinggi. Sekarang kita juga bisa melihat contoh dari ibu-ibu yang sampai dengan mereka itu bisa menyandang profesor dan mempunyai etika yang luar biasa, dan itu juga perlu kita contoh. Dan dialah juga mencontoh bagaimana Kartini pada zamannya, yang pada saat itu memang perjuangan yang luar biasa. Maka dalam kesempatan
di era yang serba canggih ini, maka kita tetap suri toladan Kartini bisa kita ikuti. Salah satunya yaitu organisasi wanita Islam juga mengharapkan tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan bagi para ibu-ibu untuk bisa berkiprah di masyarakat. Maka wanita Islam juga harus menjunjung tinggi bagaimana mendidik putra-putrinya dari mulai dia masih dalam kandungan, dia lahir dan pendidikan. Maka semuanya itu yang dicontoh adalah orang tuanya masing-masing. Maka pada saat ini kita wajib memberikan pendidikan yang mempunyai etika yang tinggi, budaya yang luhur, kemudian bisa menghormati satu dengan yang lain. Itulah yang kita harapkan. Di dalam organisasi wanita Islam ini, contoh utamanya yaitu mempunyai majelis-majelis taklim di seluruh Indonesia. Khususnya juga pada saat ini wanita Islam Kota Surakarta, alhamdulillah setiap Senin itu ada kajian-kajian menghantarkan ibu-ibu untuk mendapatkan pendidikan, yaitu pendidikan agama. Ada pendidikan atau fikih wanita dan sebagainya dilaksanakan setiap Senin, sehingga kajian-kajian tersebut kalau dilaksanakan secara murojaah itu insya Allah akan tertanam dalam diri kita masing-masing. Nah, harapannya wanita Islam ke depan itu juga bisa dicontoh oleh masyarakat dan menjadi contoh dalam masyarakat, khususnya ibu-ibu dan wanita Indonesia.